Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Perkenalkan kami dari kelompok satu itu akan mempresentasikan hasil laporan investasi saham dari kelompok kami yang sudah kami lakukan, di mana di kelompok satu ini saya bersama rekan-rekan saya ada Hilsa Febrina, Aisyah Rizfira, Eko Sumantri, dan ada Azif Atta Mandala Putra. Dalam laporan ini kami akan melakukan pembahasan mengenai saham yang kami beli dan juga saham yang kami jual dalam kurun waktu 2 minggu belakang ini. Boleh di next slide. Uh, Berikut penjelasan mengenai transaksi beli dari saham yang kami beli. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hilsa. Pada Hilsa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hilsa Febrina. Saya akan menjelaskan transaksi beli yang kami lakukan kemarin, di mana pada tanggal 30 September 2025, tepatnya hari Selasa pukul 2 siang, kami melakukan pembelian saham Mina sebanyak 2 lot atau setara dengan 200 lembar. Harga beli yang kami dapatkan adalah 17.900 dan transaksi ini kami lakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah alasan fundamental, di mana pada PT Minas atau Mina ini sekarang sedang menghadapi kondisi fundamental yang berat. Perusahaan masih mencatat defisit besar, rugi terus-menerus dan juga ekuitas semakin terkikis pada semester 1 2025. Arus kas operasi juga negatif yaitu sebesar 806 juta yang membuat posisi keuangan semakin tertekan. Dari kacamata investor yang konservatif, ini jelas sinyalnya risikonya tinggi, tapi menariknya justru ada aksi beli besar-besaran di pasar. Ini bisa dijelaskan dengan strategi yang namanya contrarian, di mana investor itu masuk ke saham yang sedang tertekan karena berharap harganya bisa bangkit lagi. Selain itu juga ada yang namanya teori risk return trade-off, di mana menyebutkan bahwa semakin besar resikonya, semakin besar juga potensi imbalan hasil yang bisa didapat. Nah, faktor lain adalah ingatan pasar bahwa Mina dulu pernah punya prospek yang bagus, sehingga ada harapan kinerja bisa membaik lagi. Dengan harga saham yang sekarang relatif murah, sebagian investor itu melihat sebagai kesempatan untuk mengelola portofolio dengan menambah aset berisiko tinggi sekaligus mencari peluang keuntungan jangka pendek kalau terjadi perbaikan sentimen. Gitu. Lalu juga ada alasan teknikal di mana kami membeli saham Mina karena secara teknikal terlihat momentum breakout setelah lama stagnan di level 137. Kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir menunjukkan adanya minat beli yang cukup besar, meskipun sifatnya masih spekulatif. Justru kondisi ini membuka peluang untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek. Walaupun investor institusi belum banyak masuk sehingga pergerakan harga masih rentan fluktuasi. Hal ini membuat saham Mina menarik untuk dijadikan instrumen trading dengan potensi keuntungan cepat selama momentum masih terjaga. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Hilsa. Tadi Hilsa sudah menjelaskan apa alasan dari pembelian saham yang kami lakukan untuk Bina. Selanjutnya itu ada daftar portofolio secara keseluruhan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Pada Aisyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Aisyah Desvira akan menjelaskan update dari daftar portofolio akun saham kami. Nah, kami sudah membeli saham dari perusahaan PT Sanul Hasta Mitra Tbk dengan kode saham MINA sejumlah 2 lot atau setara dengan 200 lembar. Nah, nilai pasar dari saham ini ya pada saat kami membeli ialah seharga 21.400 sehingga sisa cash yang kami punya setelah membeli beberapa saham ialah sebesar 50.555. Nah, kita bisa lihat pada bukti portofolio akun saham kami, di mana pada porto tersebut terlihat bahwa total investasi yang telah kami lakukan yaitu sebesar 145.200
dengan gain sebesar 67,91% dan batas trading yang kami miliki ialah sebesar 133.744. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Aisyah. Selanjutnya itu akan dibahas mengenai kondisi portofolio dari saham-saham yang telah kami beli. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Azib. Pak Azib, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin tentang kondisi portofolio. Nah, dalam kondisi terbaru ini ada dua aset yang sudah kami lepas dan dua aset yang tetap kami tahan. Nah, dua aset yang sudah kami lepas mungkin sudah saya jelaskan di sebelumnya tentang ACST dan Akro. Nah, sekarang kita terfokus terhadap dua saham yang sedang kami holding atau kami tahan hingga sampai sekarang. Nah, yang pertama itu ada Mina yang kami beli saat hari Jumat tanggal 3 Oktober kemarin. Itu kami beli dengan harga rata-rata 17.100 per satu lotnya. Nah, saat harga penutupan pasar kemarin pada hari Jumat, nah itu harga Mina sudah menyentuh harga 21.400 per satu lotnya. Dan sementara kami melakukan holding sebanyak 2 lot sampai sejauh ini dan total gain meraih 8.600. Nah, berikutnya ada kode CBRE. Nah, di hari yang sama, Jumat 3 Oktober, itu kondisi terbaru juga. Dengan harga membeli rata-rata kami pada saat itu sebesar 55.500. Dengan harga penutupan terakhir saat hari Jumat kemarin itu mencapai 100.500 per satu lotnya. Dan jumlah lot yang kami hold sampai sejauh ini ada total 2 lot dengan total keuntungan atau gain yang kami dapatkan sebesar 90.000. Nah, saat ini portofolio kami mengalami gain sebesar 67,91% atau dalam bentuk rupiahnya sebesar 98.600. Nah, kedepannya kami akan melakukan holding terhadap saham CBRE hingga menyentuh harga 1.200 yang berkemungkinan bakal arah kembali jika setelah suspend dibuka. Nah, lalu kami akan take profit jika suspend dari saham ini sudah dilepas. Berikutnya kami juga akan tetap melakukan holding terhadap saham Mina hingga menyentuh harga 300 lalu melakukan take profit kembali. Nah, berikutnya itu kami tetap memantau beberapa saham-saham potensial untuk kami putarkan kembali sisa cash yang dimiliki. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan, aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azib. Selanjutnya itu akan dibahas mengenai uh, catatan atau ringkasan dari saham yang telah kami beli dan juga yang telah kami jual. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Eko. Pada Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan histori saham yang dibeli dan dijual oleh kelompok kami. Itu yang pertama dari Akro ACST dan CBRE itu merupakan saham-saham yang kami beli sebelumnya, seperti laporan-laporan di minggu sebelumnya. Nah, untuk laporan 2 minggu yang terbaru ini, kami menjual saham ACST di harga 13.300. Kami melakukan cut loss dengan kerugian total untuk 2 lot itu senilai 3.200. Kenapa kami cut loss di sini? Karena yang pertama, untuk kemungkinan dari grafik naik itu kami lihat di beberapa hari ke belakang itu harganya cukup stabil dan tidak ada kemungkinan naik yang signifikan dan bahkan cenderung untuk turun. Oleh karena itu kami memutuskan untuk cut off dan memutarkan dananya untuk memantau dan melakukan pembelian di saham-saham yang lainnya. Nah, untuk harga jualnya itu 13.300 sebanyak 2 lot kami jual semuanya. Nah, dan juga untuk 2 minggu baru-baru ini, kami melakukan pembelian pada saham Mina dari Jumat pada pukul 2 siang dengan harga untuk 2 lotnya itu 34.258. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Azib tadi, JBRE saat ini belum bisa kami lakukan proses penjualan karena masih terkena reject ataupun suspend di pasarnya. Jikalau nanti sudah selesai ataupun sudah dibuka suspendnya, maka kami akan langsung take profit di harga yang sudah ditampilkan sebelumnya. Baik itu ringkasan terkait pembelian dan penjualan saham dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Eko. Eh, Mungkin sekian presentasi dari laporan saham yang kami beli dan juga kami jual untuk 2 minggu belakangan ini. Dari laporan investasi saham ini itu kita dapat mengetahui bahwasanya investasi saham ini bukan hanya tentang mencari untung cepat, tetapi juga bagaimana kita memahami dan menganalisis risiko yang ada dalam permainan investasi saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.